Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang muhkam dan mutasyabih. Apa itu muhkam? Perlu diketahui, muhkam secara etimologi itu dari kata ihkam yang secara bahasa berarti kekukuhan atau kesempurnaan, keseksamaan, dan pencegahan. Itu muhkam. Kemudian mutasyabih berasal dari kata tasyabuh. Secara etimologis berarti keserupaan dan kesamaan yang biasanya membawa kepada kesamaran antara dua hal. Dan secara terminologi, ayat muhkam adalah ayat yang maksudnya dapat diketahui dengan gamblang, dengan jelas, langsung dipahami ayatnya, baik melalui takwil maupun tidak tidak melalui takwil. Sedangkan ayat mutasyabih adalah ayat yang maksudnya hanya dapat diketahui oleh Allah. Seperti datangnya hari kiamat, hanya Allah yang tahu. Kemudian dajjal dan huruf-huruf muqatta'ah. Nah, ini kelompok Ahlus Sunnah. Kemudian yang kedua yaitu ayat muhkam adalah ayat yang segera dapat diketahui tanpa ditakwil. Tanpa ditakwil, langsung bisa dipahami. Sedangkan ayat mutasyabih adalah ayat maksudnya dapat diketahui dengan penakwilan. Butuh dengan penakwilan yang mutasyabih. Sedangkan yang ketiga, di sini Ibnu Hatim mengatakan bahwa Ikrimah, Qatadah, dan yang lainnya mengatakan bahwa ayat muhkam adalah ayat yang harus diimani, diyakini, dan diamalkan. Sedangkan ayat mutasyabih adalah ayat yang harus diimani, diyakini, tetapi tidak harus diamalkan. Oke, lanjut, yaitu lafadz muhkam dan mutasyabihat dalam Al-Quran. Nah, dalam Al-Quran memang disebutkan kata-kata muhkam dan mutasyabih. Yang pertama, lafadz muhkam terdapat dalam Quran surat Hud ayat 1, Kitabun uhkimat ayatuhu. Sebuah kitab yang disempurnakan, dijelaskan secara terperinci ayat-ayatnya. Muhkam di ayat pertama dimaksudkan dengan kesempurnaan Al-Quran itu, dan tidak adanya pertentangan antara ayat-ayatnya. Kemudian yang kedua, lafadz mutasyabih terdapat dalam Quran surat Az-Zumar ayat 23. Kitabam mutasyabiham mathani, yaitu Al-Quran yang serupa atau mutasyabih lagi berulang-ulang. Oke, mutasyabih di ayat kedua dimaksudkan untuk menjelaskan segi kesamaan ayat-ayat Al-Quran dalam kebenaran dan kebaikan dan kemukjizatannya. Nah, yang ketiga, lafadz muhkam dan mutasyabih sama-sama disebutkan dalam Al-Quran, dan hal ini terdapat pada Quran surat Ali Imran ayat 7. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Nah, ayatum muhkamat. Nah, muhkamat. Di situ yang ditanda kuning. Kemudian wa ukharu mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih kullum min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Dialah yang menurunkan kitab-kitab Al-Qur'an kepadamu, di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkamat. Itulah pokok-pokok isi Al-Qur'an. Ya, pokok-pokok isi Al-Qur'an. Dan yang lain, ayat-ayat mutasyabihat.
Adapun orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat daripadanya untuk menimbulkan fitnah untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah dan orang-orang yang mendalami ilmunya. Berkata, kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat. Semuanya itu dari sisi Tuhan kami. Dan tidak dapat mengambil pelajaran daripadanya, melainkan orang-orang yang berakal. Nah, berdasarkan 3 ayat tersebut, Ibnu Habib An-Naisaburi menceritakan adanya 3 pendapat tentang masalah ini. Yang pertama, berpendapat bahwa Al-Quran seluruhnya muhkam berdasarkan ayat pertama. Kemudian yang kedua, berpendapat bahwa Al-Quran seluruhnya mutasyabih berdasarkan ayat kedua. Kemudian yang ketiga, yaitu berpendapat bahwa sebagian ayat Al-Quran muhkam dan ayat yang lainnya mutasyabih. Ini berdasarkan ayat ketiga. Nah, inilah pendapat yang sahih. Nah, di sini sebab-sebab terjadinya tasyabuh dalam Al-Quran. Sebagian ulama berpendapat bahwa ayat-ayat mutasyabihat tidak dapat diketahui takwilnya oleh siapapun kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mereka mewajibkan agar orang tidak mencari-cari takwilnya dan menyerahkan persoalan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang-orang yang mendalami ilmunya, yang mendalam ilmunya hanya berucap, kami mengimaninya. Semuanya datang dari Tuhan kami. Kami mempercayainya, meyakininya. Nah, pendapat para ulama di sini mengatakan bahwa penyebab adanya tasyabuh karena beberapa hal. Yaitu yang pertama kesamaran dalam lafaz ayatnya. Kemudian yang kedua, kesamaran pada makna ayatnya. Dan yang ketiga yaitu kesamaran pada lafaz sekaligus makna ayat itu sendiri. Yang pertama, lafaz atau ayat yang sama sekali tidak dapat diketahui hakikatnya seperti tentang waktu kiamat dan hal-hal gaib lainnya seperti dalam surat Al-An'am ayat 59, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa. Dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri. Dan yang kedua, ayat-ayat yang setiap orang bisa mengetahui maksudnya melalui penelitian, kemudian melalui pengkajian. Seperti ayat-ayat mutasyabihat yang kesamarannya timbul akibat ringkas, panjang, urutan, dan seumpamanya seperti dalam firman Allah surat An-Nisa ayat 3 ini. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Nah, di sini penjelasan berlaku adil ini ialah perlakuan yang adil dalam meladeni istri seperti pakaian, tempat, giliran, dan lain-lain yang bersifat lahiriah. Islam memperbolehkan poligami dengan syarat-syarat tertentu. Sebelum turun ayat ini, poligami sudah ada dan pernah pula dijalankan oleh para nabi sebelum Nabi Muhammad. Dan ayat ini membatasi poligami sampai 4 orang saja. Nah, maksud ayat tersebut tidak jelas dan ditimbulkan akibat lafadznya yang ringkas karena kalimat asalnya berbunyi wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama. Nah, ini apa? Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'. Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap perempuan yang yatim, sekiranya kamu kawini mereka, maka kawinilah wanita-wanita selain mereka. Dan yang ketiga, ayat-ayat mutasyabihat yang maksudnya dapat diketahui oleh para ulama tertentu dan bukan semua ulama. Maksudnya yang demikian adalah makna-makna yang tinggi yang memenuhi hati orang-orang yang jernih jiwanya dan mujtahid. Dan para ulama berbeda dalam menafsirkan ayat-ayat mutasyabihat. Sebagian mereka cenderung memahaminya secara letter luck, harfiah.
dan sebagian yang lainnya melihat sebagai isyarat kepada takwil. Dalam hal ini sangat ditentukan oleh persepsi mereka dalam melihat ayat-ayat tersebut. Apakah ia dapat ditafsirkan, ditakwilkan atau tidak. Kemudian, sikap ulama terhadap ayat mutasyabihat. Yang pertama mazhab salaf, yaitu orang-orang yang mempercayai dan meyakini sifat-sifat mutasyabih dan menyerahkan hakikatnya kepada Allah sendiri. Karena mereka menyerahkan urusan mengetahui hakikat maksud ayat-ayat mutasyabihat kepada Allah. Oleh karenanya, mereka disebut mufawwidah atau tafwid. Sistem penafsiran tersebut secara umum digunakan mazhab salaf dalam memahami ayat-ayat mutasyabihah. Dalam aplikasinya mereka menggunakan argumen akli dan nakli. Dan yang kedua yaitu mazhab khalaf, yaitu ulama yang menakwilkan lafal yang makna lahirnya mustahil dengan makna yang sesuai dan lain untuk zat Allah. Oleh sebab itu mereka disebut mu'awwilah atau mazhab ta'wil. Seperti mereka memaknakan istiwa dengan ketinggian yang abstrak, berupa pengendalian Allah terhadap alam. Nah, kedatangan Allah diartikan dengan kedatangan perintahnya. Allah berada di atas hambanya dengan Allah Maha Tinggi, bukan berada suatu tempat. Nah, sisi Allah dengan hak Allah. Kemudian wajah dengan zat mata. Wajah dengan zat mata itu dengan pengawasan. Tangan itu dengan apanya? Kekuasaan. Dan diri dengan apa? Siksa. Nah, kemudian hikmah ayat muhkam dan mutasyabihat. Hikmahnya apa? Ayat-ayat muhkam ini. Yang pertama, menjadi rahmat bagi manusia. Khususnya orang kemampuan bahasa Arabnya lemah. Dengan adanya ayat-ayat muhkam yang sudah jelas arti maksudnya, sangat besar arti dan faidahnya bagi mereka. Kemudian, memudahkan bagi manusia mengetahui arti dan maksudnya. Juga memudahkan bagi mereka dalam menghayati makna. Maksudnya agar mudah mengamalkan pelaksanaan ajaran-ajarannya. Kemudian, mendorong umat untuk giat memahami, kemudian menghayati, dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran karena lafal ayat-ayatnya telah mudah diketahui, gampang dipahami, dan jelas pula untuk diamalkan. Dan menghilangkan kesulitan dan kebingungan umat dalam mempelajari isi ajarannya. Karena lafal ayat-ayat dengan sendirinya sudah dapat menjelaskan arti maksudnya. Tidak harus menunggu penafsiran atau penjelasan dari lafal ayat atau surat yang lainnya. Sedangkan hikmah ayat mutasyabihat, yang pertama sebagai rahmat Allah kepada manusia agar mereka selalu berpikir. Allah merahasiakan banyak hal agar mereka mencari dan berupaya mendapatkan serta membuka misteri-misteri itu. Maka dengan adanya ayat-ayat mutasyabihat, manusia tidak bergantung secara terus-menerus pada penjelasan Allah, tetapi mereka bisa bergerak sendiri untuk mencari kebenaran dengan bantuan cahaya ayat-ayat Allah. Yang selanjutnya yaitu sebagai apa? Sebagai cobaan dari Allah. Maksudnya dengan adanya ayat mutasyabihat, manusia diuji keimanannya, apakah mereka tetap percaya dan tunduk kepada ayat Allah, atau berpaling dan cenderung memperalat ayat-ayat Allah untuk kepentingan pribadi, mengikuti hawa nafsu. Kemudian selanjutnya yaitu sesuai dengan perkataan Fakhrul Razi, ayat Al-Quran ditujukan kepada semua manusia. Oleh karena itu, ia diformulasikan dalam bahasa yang universal dan mengandung berbagai kemungkinan untuk ditakwilkan. Di dalamnya mengandung berbagai isyarat dan ketentuan-ketentuan yang pasti. Dengan demikian, ayat-ayat mutasyabihat adalah konsekuensi yang tidak dapat dielakkan untuk menjaga keutuhan dan universalitas Al-Quran itu sendiri. Kemudian, yang selanjutnya, hikmah ayat mutasyabihat itu untuk menjadi bukti kelemahan manusia atas kebesaran Allah dan ketinggian ayat-ayatnya.
Dengan adanya ayat-ayat mutasyabihat, manusia dijadikan tunduk terhadap